Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film. Yang dimana film kali ini adalah terusan dari film Green Street Hooligan yang pertama. Cuma saya loncat langsung ke Green Street Hooligan yang ketiga, dikarenakan kualitas film Green Street Hooligan yang kedua kurang memadai. Jika ditonton oleh kalian, maka mata kalian mungkin akan terganggu, atau mungkin bisa dibilang burik. Emang susah bener dalam mencari film itu, apalagi jika film itu sudah bagus ya dari sisi cerita, cuma kualitas kurang mendukung, kadang tidak ada translate-nya. Kalau saya emang orang Inggris, saya nggak butuh translate, anjir emang saya orang pinggiran saya ini. Tapi secara garis besar saya kasih tahu jalan cerita film Green Street Hooligan kedua, yang dimana Dave, teman dari Pete Dunham, yang di Green Street pertama menjadi anggota dari GSE. Di akhir cerita kan dia ikut turut serta dalam perang di akhir film. Nah, dia ditangkap dan akhirnya dikirim ke penjara tangguh. Di penjara itu, dia berusaha untuk menjadi yang terkuat, ibaratkan untuk bisa meloloskan diri. Nah, setelah itu, diadakan suatu pertandingan sepak bola antara tim GSE dan tim Millwall di dalam penjara untuk memperebutkan siapa yang menjadi juara dan yang juara itu bisa lolos dari penjara lebih cepat. Dan akhirnya GSE lah pemenangnya dan bisa bebas dari penjara itu lebih cepat. Nah, jadi sih menurut saya di Green Street Hooligan yang kedua tidak terlalu kalian jangan berharap lah berekspektasi lebih banyak, karena ceritanya hanya di penjara gitu, bukan seperti yang Green Street pertama. Jadi lebih baik langsung saja ke Green Street Hooligan ketiga. Nah, di Green Street Hooligan yang ketiga saya jamin anarkisme dari GSE terlihat kembali. Dan menurut saya lebih anarkis sih dari Green Street Hooligan yang pertama, karena di Green Street Hooligan yang ketiga itu menyimpan rasa dendam karena kematian dari Pete Dunham di Green Street Hooligan yang pertama. Oke lah, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk intro. Di awal film, di sebuah tempat latihan tinju, Danny Harvey yang diperankan oleh Scott Adkins, dia didatangi oleh dua preman Irlandia yang memerasnya. Namun dengan mudah, Danny menumbangkan dua preman tersebut. Kemudian, Danny menonton sebuah pertandingan sepak bola. Berpindah scene ke Inggris, di mana adiknya, Danny yang bernama Joy, yang diperankan oleh Billy Cook, dia menjadi pimpinan Green Street Elite dan bersama anggota supporternya bertemu dengan supporter musuh mereka. Lalu kemudian mereka melakukan perkelahian. Namun naas bagi Joy, dia tewas terbunuh dalam pertempuran antar supporter tersebut. Dan inilah Green Street Hooligan 3 Never Back Down. Danny yang sedang tidur mendapatkan telepon tentang tewasnya adiknya yang bernama Joy. Dan ketika dalam perjalanan kembali ke Inggris, Danny mengingat masa-masa dia melatih adiknya bertinju. Dia ingin menjadi seorang petinju profesional di atas ring. Kembali ke rumahnya, Danny mengantarkan jenazah adiknya menuju pemakaman. Dan di pemakaman, Danny melihat dua teman adiknya. Kemudian kembali ke rumahnya, Danny bertemu sahabat lamanya yang bernama Victor. Dia adalah seorang polisi yang akan berusaha membantunya untuk menemukan pelaku pembunuhan adiknya. Ibunya tampak terpukul dengan kematian Joy. Dua temannya Joy yang hadir di pemakaman itu datang untuk menemui Danny dan mengundangnya datang ke markas mereka. Namun Danny menolak dan mengusir mereka. Menurut Victor sahabatnya, para supporter itu sekarang tidak bertarung di jalanan lagi. Mereka melakukannya secara terorganisir dan polisi belum dapat mendeteksi gaya pertarungan mereka. Di sini, Danny tampak kesal dan berniat kembali ke organisasi mereka untuk menemukan pelaku sebenarnya. Dan terungkap fakta bahwa Danny dulunya adalah pimpinan GSE. Dia bosan dengan gaya hidupnya bertarung di jalanan. Untuk itu, dia memutuskan keluar dari GSE dan menjadi petarung profesional dengan mendirikan sebuah tempat pelatihan tinju.
Danny berusaha membujuk adiknya untuk ikut bersama dia, namun adiknya menolaknya. Keesokan harinya setelah pemakaman, Danny memutuskan untuk mendatangi The Abbey, sebuah tempat minum sekaligus menjadi markas berkumpulnya anggota GSI. Terlihat puluhan anggota GSI dan 2 orang teman Joy yang mendatangi pemakaman berada di sana. Mereka bernama Jilly dan Big John. Molly, seorang wanita cantik pemilik bar tersebut, tampak menyukai Danny yang baru dilihatnya. Awalnya mereka terkejut dengan kedatangan Danny ke sana, bahkan perkelahian antara Danny dan Big John hampir terjadi. Tentu saja ini karena Danny masih diliputi amarah dengan tewasnya adiknya. Mereka pun menanyakan maksud kedatangan Danny. Lalu Danny berkata, dia ingin mengalahkan Tottenham. Sontak, semua orang di sana bersorak. Pertandingan Tottenham dan West Ham pun dimulai. Danny dan anggota GSI lainnya mendatangi stadion. Dan Danny rupanya menyembunyikan sebuah minuman botol di kantong jaketnya. Ketika dia bertemu supporter Tottenham dan beradu mulut, tanpa rasa ragu, Danny memukul kepala orang tersebut dengan botol minuman yang dibawanya. Karena kejadian itu, Danny dibawa oleh polisi menuju sebuah mobil dengan borgol di tangannya. Tanpa alasan yang jelas, di sebuah tempat yang sepi, polisi tersebut membebaskan dan menyuruhnya berjalan kaki. Anggota GSI lainnya masuk stadion dan menyaksikan pertandingan tersebut yang dimenangkan oleh West Ham. Berjalan kaki, Danny kembali ke markas GSI dan hanya Molly, pemilik bar tersebut yang berada di sana. Tampak mereka berdua saling menyukai satu sama lain. Rupanya, kejadian tadi telah memicu supporter lainnya menyerang markas mereka. Sebuah gas air mata dilemparkan ke dalam markas mereka. Mereka menyebut Jilly telah menyalahi aturan tanpa pikir panjang. Danny langsung mengajar pimpinan mereka dan pertarungan pun terjadi. Di sini GSI memenangkan pertarungan tersebut. Mereka pun merayakannya. Danny pun mulai berani mengajak kencan Molly. Dalam perjalanan pulang, Danny bertemu kembali dengan Victor, sahabatnya yang sekarang menjadi polisi. Victor pun kembali mengingatkan Danny untuk keluar dari organisasi mereka. Namun, Danny punya rencana untuk mengungkap pelaku pembunuhan adiknya. Untuk menjaga kekuatan fisiknya, Danny mengunjungi sebuah tempat latihan tinju tempat dulu dia pernah berlatih di sini. Kembali ke markasnya, Danny berpesta minuman bersama anggota GSI lainnya. Malam pun tiba. Jilly dan yang lainnya mengajak Danny mengunjungi sebuah tempat di mana supporter musuh mereka berada di sana. Rupanya disinilah tempat pertempuran para supporter itu terjadi. Mereka melakukan kesepakatan untuk tidak melakukan pertempuran jalanan lagi. Pertarungan ini pun dilakukan secara underground. Mereka melakukan pertarungan ini seperti liga dan ada taruhan uangnya, di mana mereka yang mendapatkan nilai teratas di akhir musim menjadi pemenang liga. Beberapa tahun terakhir, GSI selalu kalah dalam liga ini. Dan malam ini adalah pertempuran antara Millwall dan Tottenham. Satu orang yang menjadi perhatian Danny adalah pria yang bertubuh besar. Dia adalah pimpinan dari Millwall. Danny yang bertatapan dengannya mengungkapkan padanya akan menemukan pelaku pembunuhan adiknya dan akan menghabisi mereka semua. Sepulangnya dari tempat itu, Danny kembali mengunjungi Molly yang kesepian dan celepot. Misi Danny untuk menjadi pemenang dalam liga bawah tanah tersebut mulai dilakukan. Dia mengajak satu persatu anggota GSI untuk berlatih fisik dan kekuatan. We are the Green Street Elite. Oh, you can do better than that. Yes! Danny pun mengajak mereka semua ke tempat latihan tinju sebenarnya yang dimiliki oleh Pete. Di sini mereka benar-benar digembleng untuk melatih kekuatan fisik mereka. Now, 1, 2, 3. Yeah, don't fucking look at me. Look at the patch. Go on, son.
Kembali ke markasnya, Jilly yang tampak kehausan hanya diperbolehkan minum jus jeruk saja oleh Danny. Terungkap juga di sini, GSI akan menjalani laga pertama menghadapi Newcastle dalam pertandingan bawah tanah ini. Jill mengatakan bahwa Newcastle sekarang terdiri dari orang-orang gila. Danny bertanya, apakah mereka orang yang terlibat dengan tewasnya Joy? Jill tak menjawabnya. Dia bergegas ke toilet, lalu Danny menelepon Victor untuk bertemu dengannya. Kepada Victor, Danny mengungkapkan mereka sekarang bertarung di bawah tanah dan kelompok orang besar yang mengendalikan mereka. Dan semakin memburuk ketika petugas Old Build juga ada di sana. Malam ini benar-benar menjadi laga pertama mereka menghadapi Newcastle. Jill dan anggota GSI lainnya sepertinya belum siap dengan pertandingan laga pertama mereka. Namun Danny mencoba untuk memotivasi mereka semua untuk langsung menyerang. Oke guys, kita saksikan. Danny dan teman-temannya harus kalah di sini. Setelah kekalahan itu, Danny memutuskan untuk menghampiri Molly dan dia pun masih bisa romantis dengan seketika celepot. Danny kembali melatih kekuatan anggotanya. Laga kedua West Ham harus menghadapi Coventry. Danny dan anggotanya kali ini jauh lebih siap dan mereka dapat mengalahkan Coventry dengan mudah. Laga selanjutnya West Ham harus menghadapi Arsenal. Dan kali ini pun Danny dan anggotanya dapat menumbangkan mereka. Hingga akhirnya posisi West Ham sekarang merangkap naik ke atas. Laga selanjutnya menghadapi Everton pun mereka dapat mengalahkannya. Swansea pun ditaklukkan. Sekarang mereka melihat pertandingan antara Chelsea dan Millwall. Satu yang menjadi sorotan mereka yaitu Mason. Dia sangat kejam dan beringas, tapi mereka tidak gentar. Giliran West Ham menghadapi Manchester. Kita saksikan guys. Ibarat kata proses tidak akan mengkhianati hasil. Hingga akhirnya West Ham menjadi urutan kedua setelah Millwall, musuh bebuyutan mereka. Keesokan harinya ketika sedang bertemu Victor, Molly melihat dia. Setelah itu, Danny yang kemudian datang ke bar dan berharap celepot dari Molly, tapi Molly langsung menolaknya dan marah kepadanya. Dikarenakan dianggap berkhianat kepada anggotanya karena bergaul dengan polisi. Keluar dari bar tersebut, tampak Mason, pimpinan Millwall, mengajak Danny naik mobilnya untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan adiknya yang dia ketahui. Di dalam mobil itu, Mason memperlihatkan foto Jill sedang memegang Joy adiknya ketika tewas. Otomatis, yang ada di pikiran Danny, Jill lah yang membunuh Joy. Maka karena terfikirkan hal itu, dia tidak fokus dengan pertandingan finalnya. Secara tidak langsung di sini berarti Mason memfitnah Jill untuk menghancurkan semangat mereka. Danny yang emosi datang ke tempat latihan tinju dan langsung menghajar Jill di sana. Sementara itu Victor dipanggil oleh atasannya untuk melapor. Jill kemudian mengungkap fakta sesungguhnya di sini. Dalam ceritanya, di pertempuran itu Joy tampak percaya diri, namun tidak melihat kekuatan mereka dan lawan yang mereka hadapi. Hingga akhirnya Mason membunuhnya, akan tetapi di sini Mason menyuruh Jill untuk tersenyum ketika melihat mayat Joy. Dia pun memfotonya dan menyimpannya untuk menjadi sebuah ancaman ketika Jill mengadu kepada siapapun.
Dan nyatanya, di sini petugas Old Bill yang terlibat ternyata Mason sekaligus atasan dari Victor sahabat Danny. Victor dipecat oleh Mason atasannya karena tidak pernah mengikuti perintahnya. Di sini Danny bertemu Victor dan mengungkapkan fakta bahwa Joy dibunuh oleh Millwall dan ketua mereka adalah Mason, seorang Old Bill. Danny pun mengajak Victor untuk menyerang mereka malam ini. Molly yang mendengar semua ini kemudian menyusulnya ke area pertempuran. Namun sebelum masuk dia terlebih dahulu najong manuk penjaga di sana. Pertandingan final ini menjadi seru ketika Victor sahabat Danny yang dipecat oleh atasannya yang tidak lain adalah si Mason. Dia mempunyai rasa dendam juga kepadanya. Dan kita lihat aksi pertarungan mereka. Fucking smash your fucking face. Danny yang hampir tumbang setelah dihajar oleh si Mason, namun ketika si Mason mengejek dia seperti Joy adiknya dan dia sengaja menginjak Joy hingga tewas, Danny bangkit kembali dan berhasil menumbangkan si Mason. Mason pun akhirnya ditangkap oleh polisi yang telah mengetahui tindakan kejahatannya. Di akhir cerita, JSI merayakan kemenangan mereka sebagai nomor 1 tim hooligan di kotanya. Dan juga tidak lupa yel-yel yang menjadi ciri khas GSA dinyanyikan di sini. Dan film pun berakhir. Menurut saya alurnya epic sih karena bisa kebetulan di pertarungan final Victor bisa bergabung untuk bertarung. Jadi dua rasa dendam digabung dalam sebuah pertarungan. Nah oke, jadi film ini adalah sequel dari dua film sebelumnya. Namun menurut saya bakal lebih greget jika pemerannya adalah Matt yang mengantongi rasa dendam di Green Street Hooligan yang pertama. Kalau nggak diadakannya lah si Bover yang berusaha untuk menebus kesalahan yang dilakukan di film pertama. Kayaknya sih bakal lebih menjiwai dari sudut pandang penonton. Nah oke guys, jadi gimana? Sudah terobati kerinduan kalian untuk nonton di Tribun? Sabar. Kalem. Nah, untuk next film kalian bisa request lagi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe guys, karena subscribe itu sebuah simbol untuk awal pertemanan. Karena saya ingin berteman dengan kalian lebih dekat lagi guys, jadi subscribe ya. Namun sebelum saya akhiri alur cerita film ini, sepertinya ada yang mau diakhiri duluan nih. Chico Pie masih ada sedikit lagi guys. Madep anjing, guys, juara. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari Green Street Hooligan yang ketiga ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.